Cek cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Oke. Mahasiswa ilmu perpustakaan dan informasi Islam yang saya cintai. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembelajaran kali ini, perkuliahan kali ini, ya. Yang pertama adalah jika kalian sudah berhasil mengakses video ini, berarti kalian sudah berhasil masuk ke sistem pembelajaran terbaru kampus kita, yaitu e-learning IAIN. Ya. Dulu semester kemarin tepatnya kita itu masuk dalam tahap fase akumulasi pembelajaran. Ya, akumulasi pembelajaran itu apa? Kita mencoba menggunakan berbagai macam media untuk kuliah tentunya. Ada yang pakai WA group, ada yang pakai Facebook, pakai Instagram Live, pakai YouTube, pakai Discord, pakai Webex, pakai Zoom, pakai apapun itu. Banyak sekali. Dan setiap dosen berbeda-beda. Dan setiap dosen harus dituruti kemauannya. Sehingga akibatnya adalah aplikasi di HP kalian penuh. Ya, syukur kalau HP kalian internalnya besar, RAM-nya besar, masih tidak masalah. Tapi kalau ya sedikit, kasihan. Maka dari itu, kebijakan kampus pada semester ganjil ini menggunakan media pembelajaran daring, yaitu e-learning. Itu yang pertama harus kalian ketahui. Yang kedua adalah, karena ini menggunakan media secara virtual, ya, tidak lagi konvensional. Ya, tahu ya bedanya virtual dan konvensional. Kalau virtual kita segala sesuatunya menggunakan sarana digital. Ya. Kalau konvensional ya masuk kelas. Itu pasti berbeda. Kalau konvensional dulu, ya, kalian masuk kuliah Senin pagi, masuk jam pertama. Jam ketiga jam 4 itu kan setengah 9 sampai setengah 11. Itu harus masuk jam segitu, ya kan? Kalau mau masuk harus tepat waktu, ya jam setengah 9, setengah 9. Nggak boleh kalian masuk jam 10 baru datang, nggak boleh. Kalau telat bisa dihukum. Tapi itu konvensional. Tapi kalau sekarang media di virtual seperti ini, mungkin akan saya berikan kebijakan yang berbeda. Saya akan memberikan kebijakan bahwa aksesnya kalian, ya, durasi waktu akses kalian untuk mata kuliah, satu mata kuliah di hari tertentu, itu mungkin saja saya berikan selama 1 hari penuh, atau bahkan 24 jam. Atau bahkan mungkin saya akan berikan selama 1 minggu durasinya. Jadi selama 24 jam itu kalian bisa mengakses mata kuliah itu. Tapi kalau besok ya nggak bisa karena sudah tertutup otomatis. Tetapi eh, ada beberapa hal yang ada yang menanyakan saya seperti ini. Kenapa kok seperti itu, Pak? Jadi kebijakan ini saya ambil karena saya mengumpulkan dari berbagai macam keluhan mahasiswa. Ada yang mengeluhkan, Pak, saya nggak punya kuotanya baru habis ketika mata kuliah tadi. Pak, saya rumahnya jauh di pedalaman, ya, di gua, misal. Atau Pak, saya tuh rumahnya di gunung sana, pucuk, pucuk, gunungnya gunung. Ya, sinyalnya nggak ada. Pak, saya itu kalau kuliah online itu harus turun gunung dulu ke tower terdekat. Atau Pak, maaf hari ini saya nggak bisa masuk, rumah saya ada pemadaman. Nah, seperti itu. Maka dari itu saya mengambil kebijakan, daripada kalian tidak masuk pada hari itu mata kuliah itu yang durasinya
Kalau normal itu hanya 1,5 jam, ya 2 SKS itu, saya berikan durasi selama 1 hari penuh, ya. Jadi kalian ketika Senin pagi misal kuliah knowledge management, karena pagi kalian ada halangan, kalian bisa mengaksesnya di siang hari atau malam hari atau dini hari kalau perlu. Yang penting kalian mengakses. Jadi saya akan memberikan kebijakan seperti ini. Ini insya Allah memberikan kemudahan bagi kalian. Itu yang kedua. Yang pertama ya. Yang kedua. Yang selanjutnya yang ketiga, mungkin akan ada kontraknya seperti ini. Kalian dulu waktu kuliah secara WA, pakai Discord, pakai Zoom, pakai Google Meet, itu kan hanya biasanya titip absen, numpang nama. Dosennya assalamualaikum, kalian jawab waalaikumsalam, kemudian hilang, celing hilang, ya kan? Ada lagi ketika mata kuliah selesai. Nah, jujurlah, saya tahu, gitu kan? Yang aktif itu hanya itu aja, ini aja, itu aja, udah. Pokoknya ada temennya aktif, beres. Aku rapopo lah, sepenting ketok jenengku. Nah, seperti itu. Maka dari itu, kebijakan saya ambil ketiga adalah nanti saya akan mengatur bahwa sistem ini tidak akan bisa diakses ketika kalian belum melewati fase ini. Ya, jadi fase pertama itu kalian harus membaca materinya. Bisa dari PPT, bisa dari PDF, bisa dari link, bisa dari YouTube, ataupun dan sebagainya. Yang kedua, kalian mungkin saya berikan tugas baru bisa mengerjakan tugas itu. Yang terakhir, kalian baru bisa absen. Nah, kalian tidak akan bisa absen ketika belum menyelesaikan tahapan pertama untuk melihat materi, mempelajari materi, atau mengerjakan tugas. Tidak akan bisa absen. Ya, ini berlaku untuk semua pertemuan. Mulai pertemuan pertama sampai ke 16. Ya, kalian lihat itu. Kemudian nanti kemungkinan akan saya berikan forum untuk diskusi. Di situ kalian bisa menanyakan terkait mata kuliah itu, ya, forum diskusi. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah bahwa kalian itu karena sudah memasuki era digital seperti ini, jangan pernah, cobalah belajar, jangan pernah mengeluh tentang kondisi yang virtual ini, ya. KP kok kuliah online, Pak, saya pengennya ya konvensional. Jangan seperti itu, ya. Kita itu kan secara tidak langsung didorong sangat cepat untuk masuk ke dunia virtual, ya. Dulu kalau kalian pernah saya katakan, kita itu sebenarnya sudah masuk ke era industri 4.0 atau bahkan 5.0. Kapan itu? Ya ini, sekarang ini permulaannya seperti ini, gitu loh. Nanti kalau eranya 5.0, ya 5.0 itu segalanya virtual, ya. Kuliah online, kemudian bisnis online, ya, dagang online, jualan online, makan online, belanja online, segalanya online, ya. Bahkan tidur pun online. Gimana tuh? Tidur, kemudian mandi online. Kita kan nggak tahu, gitu kan? Ya, nggak tahu. Tapi ini adalah permulaan, ya, di bidang pendidikan. Kalian jangan pernah mengeluh, Pak, saya itu males kuliah online, enaknya masuk kelas saja. Jangan, ya. Kalian latihan, ya, latihan. Dulu saya tahun 2018 itu sudah mulai kuliah online sebenarnya, untuk kuliah di perpustakaan juga, di bidang perpustakaan, tapi untuk universitas terbuka, ya. Mahasiswa saya itu
Ya, mahasiswa saya itu ada dari berbagai macam daerah ya. Ada yang dari Aceh ada, Riau ada, Sumatera, Medan ada, dari Bandung ada, dari Kalimantan, dari macam-macam lah, macam-macam. Dan mereka semua nggak mengeluh. Kenapa kok nggak mengeluh? Karena ya mereka tak sadar diri bahwa ya namanya pembelajaran daring, pembelajaran virtual yang seperti itu. Jadi saya mohon kalian juga menyadari bahwa oh ya ini sekarang waktunya kita untuk menjadi lebih lebih berteman terhadap perkembangan zaman dan memasuki era virtual secara matang ya. Yang terakhir, kalian mumpung masih muda, manfaatkan waktu ini untuk mencari ilmu sebaik-baiknya. Jangan pernah kalian berpikir walah engkau prayo paham dewi, jangan. Ya kalian harus istilahnya berusaha lah. Kalau nggak paham tanya, kalau pas tanya nggak bisa ya udah cari referensi, itu ada mbahnya Google itu ya. Carilah referensi-referensi yang bisa memberikan kalian pemahaman yang lebih ya. Kemudian nih yang terutama semester 3 ini ya. Ingat, kalian tuh semester 3 ya. IPK kalian dari semester 1 ke semester 2 itu naik atau turun? Ya, naik atau turun? Sebentar saya cek dulu. Kalian harus memperhatikan kalau IPK kalian itu naik grafiknya, misal semester pertama 3,7, semester 2 3,75, otomatis nanti IPK-nya naik grafiknya. Tapi kalau IPK kamu turun dari 1 3,7 kemudian semester 2-nya 3,5, otomatis grafiknya ini turun gini. Nah, mumpung masih semester 3, ini kesempatan kalian untuk memperbaiki nilai kalian yang turun-turun tuh. Ya, yang jelek-jelek IPK-nya. Karena apa? Kalau kalian sudah semester tua, semester 5, 6, 7 ya, atau 4, mulai dari 4 lah. Itu kalian kesusahan ngangkat nilai, ya. Kalau kalian dari semester 1, 2, 3, 4 itu konstan, ya. Apa namanya? Konstan ya. IPK kalian tuh di atas 3,7, 3,8, 3,7, 3,8 atau dari 7,3,8 lah. Rata terus. Nanti IPK kalian itu akan bagus terus. Tapi kalau IPK kalian sudah semester awal itu sudah turun, itu ngangkatnya tuh susah di semester berikutnya. Karena apa? Ya karena pembagian SKS-nya bertambah banyak. Ya, coba kalian kalau nggak percaya ntar buktikan saja. Atau kalian kalau pengen survei ke kakak kelas kalian yang nilainya menurun, ya grafiknya menurun dari semester pertama, semester 2, 3 sampai kelas semester 5 ini. Tanya tuh teman-teman kalian, kakak tingkat kalian. Apa benar yang saya ucapkan? Maka dari itu mumpung masih semester 3, belajar yang giat, nggak usah macam-macam dulu. IPK fokusnya ke IPK. Pak, kalau IPK tuh apakah iya kesuksesan berawal dari IPK? Tidak, memang tidak. Tapi IPK itu masuk dalam salah satu indikator gitu loh. Kalau kalian semisal nih ya, kalian jadi pustakawan, masuk ke perpustakaan daerah atau perpustakaan perguruan tinggi. Ini nama, mana transkrip nilainya? Ini Bu. IPK-nya 3,0 gitu kan. Nilainya B, C, Amin, B min, C, B, C, B, C gitu kan. 3,0. Itu kalian semisal. Kemudian ada saingan kalian nih dari kampus lain. IPK-nya 3,7 atau 3,5 lah. Nilainya di transkrip nilai itu ada nilainya. Mata kuliah pengelolaan perpustakaan. Ah, kemudian knowledge management. Amin. Kemudian metode penelitian. Ah,
kemudian metodologi penelitian kuantitatif B+. Ini otomatis ya, secara otomatis penilai kampus atau perpustakaan itu akan memilih yang ini, karena IPK itu salah satu faktor untuk melihat kapabilitas dari seseorang ya. Walaupun ini bukan indikator kesuksesan, tapi ini hanya salah satu saja. Maka dari itu, mumpung kalian masih jadi mahasiswa, manfaatkan benar ini waktunya ya, jangan main-main. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.